Di tahun 2023 ini kami bersyukur kinerja The Investor Portfolio alias portfolio saya jauh di atas market. Posisi Juni 2023, kinerja portofolio kami naik 34,75% dibandingkan IHSG yang baru naik 1,3% dan LQ45 yang baru naik 1,65% sampai posisi akhir September 2023. Jika dihitung sejak tahun 2020 lalu, maka kinerja portofolio kami sudah naik 117% dibandingkan IHSG yang baru naik 10,2% dalam jangka waktu 3 tahun 9 bulan. Tentu saja saya sangat bersyukur karena target saya adalah kenaikan 100% dalam jangka sebelum 5 tahun akhirnya tercapai di tahun 2023 ini. Dalam perjalanan menyusun portfolio, pastinya kita akan memilih saham-saham bagus. Dan saya selalu memilih saham-saham yang punya potensi naik satu bagger atau 100% dalam jangka waktu 1-3 tahun. Dimana hanya 3 hal atau 3 prinsip ini yang saya gunakan. Yang pertama, saya akan memiliki time horizon yang panjang. Yang kedua, saya hanya memilih perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik atau ada potensi kinerjanya membaik di masa depan. Dan yang ketiga, saya membelinya di harga yang murah. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kapan kita harus menjual saham? Oke, di video kali ini saya akan men-sharingkan tips atau kapan saya menjual saham, terutama dalam perjalanan saya menyusun portfolio selama ini. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk subscribe channel The Investor ini. Dan jangan lupa untuk mendownload ebook watchlist kami, karena kami sudah menulis ebook yang dimana isinya ada 5 saham yang menurut analisa saya masih undervalue, dan bisa dijadikan tambahan referensi dalam perjalanan investasi Anda. Untuk mendownload e-booknya, silahkan teman-teman download hanya melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, tips yang pertama adalah ketika harga saham sudah tidak murah lagi. Ini terjadi di salah satu saham di dalam portofolio saya, yaitu saham MAPA, di mana untuk tahun 2023 ini harga saham MAPA telah mencapai satu bagger atau naik di atas 100%. Setelah naik 100%, maka saya pun akan menghitung ulang kira-kira bagaimana valuasi saat ini dan potensi ke depannya. Nah, jika kita melihat histori valuasi dari saham MAPA itu sendiri di harga 835 sudah menunjukkan level PBV 4,8 kalinya, di mana ya sudah pasti untuk saham MAPA saat ini harganya sudah tidak murah lagi. Karena kalau kita lihat histori dari saham MAPA itu sendiri, saham MAPA pernah mencapai level PBV 5 kali di tahun 2019 lalu. Nah, dari hitung-hitungan tadi, saya tidak bisa mengharapkan untuk harga saham MAPA ini naik 100% lagi dari harga sekarang, alias untuk naik ke 1.600 maka dibutuhkan kenaikan kinerja yang signifikan. Sedangkan untuk MAPA sendiri posisi kuartal 2 2023 labanya masih naik tapi naiknya 40% ya, alias sudah tidak sesignifikan kenaikannya di tahun seperti tahun 2022 lalu. Maka untuk saham MAPA sendiri yang saya lakukan adalah saya jual sebagian dulu, alias saya take profit separohnya dulu. Saya jual modalnya, hanya saya sisakan labanya saja yang ada dalam portofolio saham saya saat ini. Sambil saya akan menunggu lagi nih, nanti kira-kira kinerja kuartal 3 dan kuartal 4 seperti apa. Jika kinerja dari MAPA sendiri masih growth-nya masih sangat bagus, masih dipertahankan di atas 40%, maka kemungkinan saya masih akan nge-hold sisa saham MAPA yang masih ada dalam portofolio saya ini sampai tahun depan. Tapi kalau misalkan nanti kinerjanya growth-nya sudah tidak sesignifikan lagi, alias mungkin labanya hanya naik 20% atau bahkan 15%, maka di situ saya akan putuskan untuk menjual saham MAPA. Jadi dari sini yang kita perhatikan adalah growth kinerjanya, ya sekali lagi kinerjanya. Kemudian tips yang kedua, kapan saya akan jual saham? Ketika saya memproyeksi bahwa kinerjanya tidak sesuai dengan harapan saya. Di mana ini juga terjadi di salah satu saham yang saya pegang di tahun ini, yaitu saham Archie. Sekitar akhir bulan Agustus lalu, manajemen mempublikasikan atau merilis bahwa manajemen akan melakukan penambahan hutang, di mana akan ada penambahan hutang sebesar 365 juta US dollar.
Dan nilai ini besarnya adalah 147% dari total ekuitas konsolidasian. Dengan adanya pengumuman tersebut, disitulah saya akan menghitung ulang kira-kira apakah masih ada potensi kenaikan kinerja untuk tahun ini maupun tahun depan nanti. Dan ternyata setelah saya hitung dengan adanya penambahan hutang baru ini, justru potensi labanya akan menurun. Dan karena hitung-hitungan saya menunjukkan hasil yang tidak bagus alias tidak sesuai harapan saya, karena harapan saya adalah labanya naik. Tapi dengan adanya pengumuman ini, hitung-hitungan saya berubah menjadi labanya kemungkinan turun. Disitulah saya akhirnya jual saham tersebut. Kemudian tips yang ketiga, kapan saya jual saham adalah ketika saya mau rebalancing portfolio. Dan ini adalah yang sering saya lakukan. Oke, ini adalah posisi portofolio saya akhir September 2023 di mana saya menghold 9 saham. Dari 9 saham tersebut terbagi menjadi 6 sektor, yaitu consumer goods, transportasi logistik, properti, retail, nikel, dan juga oil and gas. Nah, rebalancing yang saya lakukan adalah saya melihat porsi alokasi modal maupun value effect dari masing-masing sahamnya. Dimana kalau porsi dari satu saham ataupun satu sektor sudah sangat besar, maka saya biasanya akan mengurangi saham tersebut ya, mengurangi atau bahkan mengganti saham tersebut karena saya memang senang diversifikasi dibandingkan konsentrasi hanya di satu atau dua saham saja. Dengan melihat alokasi modal saya di sektor properti yang sudah lebih dari 25%, maka saya memutuskan untuk mengurangi saham properti saya. Di mana pasti teman-teman sudah tahu bahwa saya menghold saham BES sejak beberapa bulan lalu. Ya, saat ini posisi akhir September 2023 posisinya masih floating profit sekitar 12%. Porsinya hanya sekitar 7% dari total alokasi modal saya, sedangkan saya punya saham properti lain yang porsinya jauh lebih besar, ya, yang mencapai 19% atau sekitar hampir 20% dari total alokasi modal saya di keseluruhan portofolio saya. Kemudian di sisi lain saya ada pandangan mengenai sektor tertentu yaitu transportasi, di mana untuk sektor transportasi ini biasanya di kuartal 3 dan kuartal 4 mencapai puncak kinerja siklusnya. Dan saya melihat salah satu saham tersebut, saham yang bergerak di sektor pariwisata tersebut, harganya masih undervalue. Dan disitulah saya memutuskan untuk men-switching atau melakukan take profit di saham BES. Saya jual semuanya, saya gantikan di saham baru, di mana saham tersebut bergerak di sektor pariwisata dan kebetulan saya belum punya saham pariwisata dalam portofolio saham saya. Dan switching saya dari saham BES ke saham pariwisata ini saya lakukan di minggu ini ya, di awal bulan Oktober tahun ini. Kebetulan saham ini kita pernah bahas di webinar Value Investing Mastery kira-kira 2 bulan lalu. Prospeknya menarik dan pasti ada potensi untuk naik 100%. Nah, di dalam program Value Investing Mastery biasanya setiap bulan kita akan selalu membahas saham-saham yang sangat menarik yang ada potensi untuk naik 1 bagger atau 100%. Dan di bulan Oktober ini kemungkinan webinarnya akan kita adakan 2 minggu lagi dari sekarang. Ikuti program Value Investing Mastery sekarang juga, linknya ada dalam deskripsi box ya.